Kita cek kesiapan dulu untuk pemateri berikutnya dengan Mbak Evelyn Pinkan Komuna. Kita say hi dulu ya Mbak Pinkan. Ya. Halo Mbak Evelyn Pinkan Komuna SHMH. Halo Mbak Tami. Halo, ini bikin segar nih ya teman-teman mahasiswa. Jangan dulu buru-buru live ya dari WJ ini. Nah, Mbak Pinkan, ini kita akan membahas tentang apa, Mbak? Kita hari ini akan bahas tentang Tuton, tutorial online, dan e-learning. Oh, baik. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali ya teman-teman. Jadi ini masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum kita break. Jadi setengah jam ini Mbak Pinkan akan mengenalkan mengenai aktivasi Tuton. Nanti dilanjutkan di jam 1 setelah break. Jadi masih ada waktu, silahkan waktu dan tempat kami persilakan. Mbak Pinkan ini merupakan salah satu dosen ilmu hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Terbuka. Waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Pinkan. Oke. Ya, halo semua teman-teman. Sudah menjelang siang, mohon kembali bersabar untuk mendengarkan materi selanjutnya. Yang mau sambil minum, silahkan sambil minum, sambil baring-baring, rebahan juga boleh. Yang penting tetap fokus pada materi hari ini. Karena materi-materi OSMB dan besok PKBJJ itu penting sekali untuk teman-teman berkuliah di UT Makassar. Jadi kuliah di Universitas Terbuka itu berbeda seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Sudirman, beda sekali dengan kuliah di universitas konvensional. Di sini teman-teman harus atur strategi, harus punya tips dan trik, termasuk juga harus mengetahui tata cara tutorial yang ada di UT. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang e-learning dan tutorial online. Loh, terus nanti ada pertanyaan nih, bagaimana dengan teman-teman yang tatap muka? Apakah perlu mengetahui materi ini? Teman-teman yang tatap muka juga harus tetap ikut materi ini. Kenapa? Karena nanti di dalam saya jelaskan kenapa alasannya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tutorial online. 1, 2, 3, 4 steps to know how to manage your online courses. Jadi, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, bantuan belajar itu teman-teman ada tutorial tatap muka. Nah, yang tutorial tatap muka, ayo sekarang lihat di billingnya, itu adalah yang SIPAS TTM, SIPAS Semi, dan yang mengambil ATPEM. Nah, itu berarti Anda masuk ke tutorial tatap muka. Kemudian tutorial webinar, nah tutorial webinar sekarang itu saat ini di UT juga, itu untuk SIPAS TTM, SIPAS Semi, dan SIPAS ATPEM, khususnya selama masa pandemi ini teman-teman masih akan kemungkinan besar masih akan menggunakan tutorial webinar. Nah, untuk yang tutorial online, teman-teman lihat yang masuk kategori ikut tutorial online, yang pertama itu SIPAS non-TTM, SIPAS Semi, dan non-SIPAS. Jadi diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, info penting tentang Tuton. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, walaupun ini tentang Tuton, teman-teman yang TTM juga nggak apa-apa ikut materi ini. Kenapa? Karena karena pola-pola belajarnya sebenarnya urutan materinya itu sebenarnya bantuan belajar itu mau TTM maupun Tuton itu sebenarnya mirip. Hanya saja kalau yang Tuton ini ada melalui media. Kalau yang TTM kan langsung, tapi urutan-urutannya, tugas-tugasnya itu mirip. Jadi di dalam juga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui tentang TTM. Nah, untuk teman-teman yang SIPAS TTM juga nanti, jika nanti mengulang, kita nggak minta-minta ya mengulang, tapi nanti jika teman-teman mengulang mata kuliah dan tidak dapat kelas TTM, teman-teman bisa aktivasi tutorial untuk dapat bantuan belajarnya. Jadi info penting yang pertama tentang Tuton, itu adalah sistem belajar di UT. Yang pertama teman-teman harus garis bawah yang tadi terus-menerus dikasih tahu sama pemateri sebelumnya. Di UT itu belajar mandiri teman-teman. Jadi penilaian utama dari hasil belajar mahasiswa di UT itu adalah ujian akhir semester. Loh, kok terus gimana dengan Tuton, dengan TTM, dan segala macamnya? Teman-teman mesti garis bawahi bahwa tutorial online, tutorial tatap muka, tutorial webinar ini adalah bantuan belajar. Bantuan bagi teman-teman untuk belajar mandiri yang ditawarkan UT kepada mahasiswa. Nah, ini teman-teman belajar mandiri tapi ada bantuan.
Nah, materi-materi di kelas tuton maupun di kelas tatap muka ini sebenarnya adalah mempermantap bacaan modul teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendaftar, sudah registrasi dapat modul, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah langsung belajar. Bukan tunggu, oh nanti tanggal 28 September baru saya mulai kelas, baru di situ buka modul. Tidak, salah, sama sekali itu salah. Jadi karena di sini fokusnya adalah belajar mandiri, teman-teman setelah dapat modul, langsung buka modulnya, langsung belajar, dengan cara dan gayanya masing-masing. Nanti besok itu akan lebih diperdalam lagi cara membaca modul dengan benar. Nah, teman-teman setelah belajar, nanti tanggal 28 September di situ teman-teman masuk di kelas TTM maupun di kelas tuton itu adalah hanya tinggal membahas materi yang sulit, yang susah untuk dipahami sendiri, hanya materi-materi tambahan, dan teman-teman di situ berdiskusi dengan sama mahasiswa dan tutornya. Jadi jangan nanti pada saat mulai kelas tatap muka atau bantuan belajar lainnya atau kelas tuton baru teman-teman belajar di situ. Salah ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus sudah mulai belajar. Kemudian yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Made, nilai tuton itu berkontribusi 30% terhadap nilai akhir mahasiswa dengan syarat jumlah jawaban benar di UAS itu mencapai 30%. Jadi tadi di bagian pertama kan dijelaskan bahwa penilaian utama kita adalah UAS. Ketika teman-teman mengerjakan UAS harus minimal 30%. Misalnya jumlah soal 50, pilihan ganda ya, jumlah soalnya 50. Kalau 30% kira-kira 15 ya, 15 soal. Teman-teman harus minimal benar 15 soal, barulah nilai-nilai di tatap muka, di tuton itu berkontribusi. Dan masing-masing ada kontribusi persen-persennya itu beda, nanti berhitung secara sistem. Jadi itu tadi saya bilang, jangan teman-teman, jangan terlalu, maksudnya kalau belajar di UT itu harus sejak teman-teman mendaftar di UT sudah langsung mulai belajar, jangan tunggu mulai kelas bantuan belajarnya. Selanjutnya untuk aktivasi tuton, nah mungkin ada yang sudah aktivasi, mungkin ada yang masih meraba-raba, mungkin masih ada yang salah-salah, atau mungkin yang belum sama sekali buka e-learningnya. Kembali diingatkan bahwa aktivasi tuton sampai 9 September. Lewat dari itu, teman-teman tidak akan mendapatkan bantuan belajar tuton. Kalau yang TTM, tutorial tatap muka, yang nggak perlu aktivasi. Untuk ini yang aktivasi adalah yang tadi saya sebutkan ya, yang non-TTM, yang SIPAS Semi. SIPAS Semi itu ada beberapa mata kuliah yang tuton dan yang non-SIPAS. Yang pertama teman-teman lakukan, ini kita step by step-nya lagi, sebenarnya sudah ada di YouTube, tapi ini untuk mengingatkan kembali. Teman-teman ketik elearning.ut.ac.id di Google, seperti ini, kemudian klik aktivasi. Kalau di handphone teman-teman itu rata-rata saya lihat semua pada bingung cari aktivasinya di mana, kok ada tulisannya. Ada garis 3 di sebelah ujung sebelah kanannya, garis 3 itu yang diklik. Karena tampilan awalnya di HP dengan di desktop itu agak beda. Seperti itu. Setelah itu klik aktivasi, kemudian ini untuk panduan atau teman-teman mau belajari dulu seperti yang tadi dijelaskan kan, di UT itu harus banyak membaca, teman-teman boleh download panduannya dulu baru melakukan aktivasi. Karena di UT ini sebenarnya semua tata caranya lengkap, hanya kadang-kadang lupa baca, malas baca dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah klik aktivasi akan muncul seperti ini teman-teman. Baca kembali tata tertibnya. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya, silahkan dibaca. Nah, ini nanti teman-teman baca petunjuk-petunjuknya. Kemudian teman-teman klik continue, di kolom confirm itu klik continue. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ada aktivasi data mahasiswa. Itu pastikan datanya benar, ya. NIM-nya benar, NIM bisa dilihat di mana? Lihat di billing. NIM-nya di kartu mahasiswa juga ada NIM, tanggal lahirnya benar, emailnya yang Gmail, teman-teman ya, Gmail, harus Gmail, kemudian nomor handphone pastikan yang benar. Setelah itu setelah seluruh data diisi, kemudian klik kirim. Nah, ini setelah teman-teman klik kirim, teman-teman harus buka email yang teman-teman daftarkan. Jadi pastikan email yang teman-teman daftar itu teman-teman bisa buka. Jangan daftar email yang teman-teman sendiri lupa passwordnya, nggak tahu emailnya siapa, nggak bisa ya. Jadi harus betul-betul email yang sudah teman-teman buka, tahu passwordnya, tahu akunnya segala macam. Karena link konfirmasinya akan dikirim ke email. Ini mirip-mirip kalau mau bikin
akun sosial media yang lainnya, jadi mirip-mirip caranya. Nah, di situ nanti teman-teman akan dapat link verifikasi di email teman-teman. Kalau tidak dapat di inbox, coba cari di spam. Biasanya masuk di spam. Kemudian di situ nanti akan diberikan username dan password. Dan atau ada tulisan klik di sini. Nah, itu diikuti saja kata-katanya di situ. Klik di sini, biasa ada link biru, klik di sini, terus klik. Nanti akan kembali di tampilannya setelah teman-teman klik akan kembali tampilannya ke elearning.ut.ac.id, login dengan username dan password yang sudah diberikan melalui email mahasiswa. Nah, ada juga kejadian tidak ada nama username dan password, teman-teman masuk kembali ke elearning.ut.ac.id dan pilih forgot password atau lupa password. Nanti di situ setelah klik lupa password, nanti teman-teman akan dikirimkan lagi email untuk mengatur passwordnya kembali. Nah, di situ teman-teman silakan atur passwordnya. Ini kita langsung praktek, Mbak, atau sebentar aja? Jadi gini Mbak Pink, karena kita mau break, jadi prakteknya mungkin nanti bisa dipending jam 1, tapi ini teman-teman mahasiswa juga bisa sambil mempraktekkan di rumah masing-masing, gitu kan. Jadi tadi sudah ada gambarannya e-learning seperti apa, tapi ini sebelum nanti kita masih ada sekitar 15 menit ke break, karena kan nanti di jam 1 itu kita akan meminta jam 12 sampai jam 1 kita break, ini ada 15 menit. Nanti Mbak Pink kan kita skemanya jam 1 itu ada praktek ya. Ada satu mahasiswa volunteer yang akan kita yang akan Mbak Pink kan yang melakukan uji coba, tapi data mahasiswa yang kita bantu aktivasikan. Jadi sebagai contoh gambaran teman-teman mahasiswa yang ada di rumah masing-masing, bagaimana sebenarnya cara aktivasi yang betul itu. Tapi sebelum nanti kita break, Mbak, ada pertanyaan dulu nih. Nah, belum selesai nih Mbak, boleh aku lanjutkannya? Boleh, silakan lanjutkan dulu. Ya, terima kasih Mbak Tami. Nah, teman-teman sebentar kita akan praktek secara langsung, ikuti tutorialnya step by step. Makasih Mbak Tami ya. Nanti volunteernya juga sudah ditentukan orangnya. Nanti kita bukan volunteer sih, didaftarin ceritanya ya. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke e-learning, ini tampilannya ya. Ini pakai punya saya, tapi ini saya sebagai tutor, tapi mirip-mirip. Begini tampilannya. Dan teman-teman tugasnya setelah ke aktivasi akun adalah klik ini yang warna merah nih. Formulir kesediaan mengikuti tuton itu diklik. Kalau tidak diklik percuma aktivasi karena teman-teman tidak akan terenroll di dalam kelas tuton. Seperti demikian. Nah, ini penting ya. Teman-teman aktivasi akun 1 kali saja. Aktivasi akunnya itu 1 kali saja. Kemudian setiap semester tidak perlu aktivasi akun lagi, tetapi langsung login. Tetapi setiap semester harus klik formulir kesediaan mengikuti tuton. Setiap semester, jangan lupa jadwalnya buka di kalender akademik. Ya, baik begitu. Ada lagi Kak Mbak Pink kan? Masih lanjut? Atau kita sambung aja, ya. Sambung lagi untuk baik, kita sambung, nanggung ya teman-teman, makanya jangan kemana-mana, nanti lanjut lagi, boleh kemana-mana, makan dulu istirahat 1 jam ke depan, tapi balik lagi karena ini materinya sangat bagus sekali, sangat penting. Jadi teman-teman jam 1 siang harus kembali lagi di sini, materi terakhir kita akan praktik sama-sama mengenai aktivasi tuton, mengklik kesediaan mengikuti tuton juga. Pertanyaannya juga saya pending ya teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan mengenai tuton yang ingin tahu jawabannya. Balik lagi ke sini jam 1 siang. Dan saya ingatkan kembali ada link mengenai daftar hadir yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Lalu juga kita akan melakukan giveaway sebelum kita break. Giveaway-nya jangan lupa foto kegiatan teman-teman yang ada di rumah yang sedang mengikuti OSMB dan PKBJJ 2 hari ke depan, dan posting di Instagram masing-masing. Jangan lupa tag di Instagramnya @utmakassar. Like dan komen terbanyak akan mendapatkan giveaway dan hadiah menarik dari Universitas Terbuka Makassar. Mungkin dicukupkan dulu ya Mbak Pinkan. Jangan lupa nih Mbak Pinkan masih menunggu. Mbak Pinkan masih standby. Jam 1 siang, ingat-ingat, sambil menunggu jam siang, kami akan menampilkan beberapa video mengenai testimoni Universitas Terbuka dan mengenai informasi-informasi terkait bagi mahasiswa yang ada di rumah.
Halo Mbak Tami, sudah siap? Sudah tampilkah layar saya? Ini layarnya e-learning UT Makassar, Universitas Terbuka. Tampil nggak? Belum ya? Coba share lagi, stop sharing dulu. Share. Ini, sudah? Oke, ya. Teman-teman kita praktek ya. Ini saya sudah dapat satu volunteer, kebetulan mahasiswa hukum juga, mahasiswa baru hukum. Nah, ini teman-teman bisa sambil dipraktekkan, di HP juga bisa. Ini yang pertama teman-teman search ya di Google elearning.ut.ac.id. Kalau betul pasti tampilannya seperti ini. Kalau di HP dia tidak tampil ini tulisan aktivasi dan panduan, tetapi di sini di ujung sini ada tanda 3, garis 3 itu teman-teman klik. Setelah itu ini teman-teman buat yang belum aktivasi ya, kalau yang sudah aktivasi sudah aman, berarti ini kita buat yang belum aktivasi. Nah setelah itu teman-teman klik aktivasi. Kalau mau baca panduan silahkan diklik yang merah ini terus di download. Ini kita langsung tutorial klik aktivasi. Nah di sini ada ketentuan dan tata tertib. Di sini tata tertibnya teman-teman bisa baca, memiliki, nah yang paling penting ini adalah memiliki alamat email yang valid. Email yang valid itu apa? Yang masih aktif dan teman-teman bisa akses, teman-teman bisa buka. Jadi kalau tidak tahu passwordnya dan lain sebagainya, mending bikin email yang baru. Ya, ini yang paling penting. Setelah itu teman-teman di bagian konfirmasi teman-teman klik lanjut. Nah, di sini di NIM, teman-teman isi NIM-nya ini saya dapat volunteer ya, saya isi NIM-nya. Itu 881051. Kemudian isi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kemudian isi isi alamat email. Teman-teman harap mengisi alamat emailnya itu adalah Gmail. Selain itu enggak bisa ya, Gmail ya. Ini saya kasih contoh. Kemudian nomor handphone yang aktif. Tunggu kita cari nomor handphonenya dulu. Ini yang mau catat nomor HP-nya juga boleh, kali ada yang mau kenalan, boleh. Kebetulan orangnya masih single. Ya, selanjutnya setelah lengkap ini teman-teman dipastikan yang paling penting ini alamat tanggal lahirnya jangan salah ya, karena kalau salah tidak terbaca datanya. Dan alamat emailnya harus benar. Saya cek juga dulu deh, sebentar saya yang salah. Saya cek ulang. Soalnya bukan alamat email saya, jadi saya tidak hafal ini. Oke. Setelah itu kirim. Nah, di sini biasa banyak kasus belum baca ini langsung WA ke UT Makassar. Bu, ini bagaimana? Admin ini bagaimana? Kalau ini belum dibaca dengan bagus ya. Nah, di sini nanti teman-teman di email yang tadi terkirim itu, yang teman-teman daftar itu akan dikirimkan email dari PBB UT Makassar, UT Universitas Terbuka. Nanti dikirim dari e-learning Universitas Terbuka, di situ teman-teman harus buka email tersebut. Nah, jika belum menerima email balasan berarti harus diulangi lagi dalam rentang waktu 1 kali 24 jam. Nah, kalau masih ada lagi kendala baru hubungi WA admin UT Makassar. Nah, ini saya menunggu ya dari volunteer untuk mengirimkan saya screenshot alamat emailnya. Alamat emailnya yang isi emailnya tuh seperti apa? Kita tunggu emailnya seperti apa. Nanti saya dikirimkan screenshotnya. Soalnya kalau saya tampilkan di sini nanti kesian orangnya, di-hack emailnya nanti karena ketahuan. Saya tunggu dulu ya dari volunteer. Teman-teman juga bisa coba di HP-nya langsung. Ya, katanya saya sudah hubungi volunteernya, katanya tunggu sementara. Iya, sabar ya teman-teman. Oh, ini sudah ada.
Nah, tunggu sabar ya. Terlihat nih percakapannya saya. Nah, ini dari yang sudah punya yang tadi akunnya, ini nanti tolong yang punya akun passwordnya diganti ya karena sudah tersebar. Nah, ini dari yang punya akun tadi, nih email dia buka ya. Setelah tadi kita kirim akan berisi email seperti ini. Teman-teman juga akan dapat emailnya seperti ini ya. Nah, di sini kan dibaca baik-baik. Nah, dibaca baik-baik nanti ada tulisan klik di sini. Kalau yang tulisan klik di sini tidak bisa, teman-teman baru klik di bagian bawahnya. Nah, jadi setelah klik di sini akan diarahkan kembali ke akun e-learningnya dan akan dapat password seperti ini. Ini passwordnya ada, username-nya itu adalah NIM-nya, terus ada passwordnya. Ya, passwordnya ini bisa diganti. Jadi nanti yang jadi volunteer tolong passwordnya diganti. Jadi nanti ketika dia masuk kembali, kita coba catat ya passwordnya, kita masuk ke akunnya dia. Karena sudah kita coba. Nah kalau teman-teman kita coba masuk, kita buka ulang e-learning.ut.ac.id. Nah ini sudah, akun saya ini ya. Akun saya ini. Nah kalau teman-teman sudah dapat tadi aktivasi username dan passwordnya, langsung masuk ke sini. Kita masuk lagi nih ke learning.ut.ac.id, langsung masuk ke login. Jadi bukan aktivasi lagi ya, tapi langsung login. Nah, di sini diganti, kayaknya komputer saya membaca punya saya. Jadi kita coba ya username-nya. Ini tadi 04. Username-nya tuh NIM teman-teman ya. NIM teman-teman 051. Setelah itu passwordnya yang dikirimkan sama e-learning tadi 2TP1Z20X. Dia terbaca akun. Passwordnya. Kita ulang ya, maaf. Ini kayaknya laptop saya menyimpan akun saya. Jadi yang tersave 2X. Nah, ini jadi nih, aduh ketahuan namanya ya, maaf ya yang jadi volunteer, ketahuan namanya. Nah, ini nanti kalau sudah login tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ada yang pertama, ada tulisan formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, yang merah inilah yang akan tiap semester teman-teman klik si tulisan merah ini. Dan diklik tidak lebih dari batas waktu yang diberikan. Kan ini batas waktu yang diberikan kemarin sampai tanggal 7 September. Tapi ada perpanjangan tanggal 9 September. Nah, tidak boleh di luar tanggal tersebut teman-teman masuk ke sini karena sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini saya klik di sini. Kesediaan mengikuti tutor. Oh, ini kayaknya sudah terklik ya. Kayaknya data tidak. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman dapat kasus seperti ini, coba kita ulang ya. Nah, dapat kasus seperti ini berarti ini yang jadi volunteer. Kalau dia sudah betul, teman-teman akan ada kliknya ya saya setuju. Tapi kalau kasusnya seperti ini data tidak ditemukan, berarti dia belum centang tuton. Nah, ini kan si Bapak Yudi Andrew ini dia registrasi online sendiri. Kalau begini berarti dia harus buka kembali SIA-nya dan dia harus centang tuh rektuton. Nah, kalau ada yang dapat kasus seperti ini, buka kembali SIA yang teman-teman pakai daftar sendiri karena rata-rata yang kasusnya seperti ini pasti daftar mandiri. Ya, kasusnya seperti ini pasti daftar mandiri. Kalau daftarnya di UT tidak, pasti daftar mandiri. Teman-teman buka lagi SIA-nya. Kan pasti daftar pakai SIA ya, login lagi SIA-nya, terus klik di bawahnya, di bawahnya registrasi mata kuliah, ada rektuton. Nah, di situ diklik rektuton. Jadi nanti ini Pak Yudi buka SIA-nya lagi, iya. Buka SIA-nya, setelah buka SIA-nya itu diklik rektuton. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita sampai setidaknya teman-teman sudah tahu kan yang harus dilakukan step-stepnya aktivasi dan yang ini yang harus diklik. Kalau sudah rektuton pasti dia akan ada tulisannya ya saya setuju, itu yang teman-teman klik.
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada biodata teman-teman. Kemudian, nah di sini akan ada nanti tanggal 28 September baru kelasnya muncul. Ini juga banyak yang sering tanya nih, Bu, ini saya sudah aktivasi tapi kenapa kelas saya tidak ada? Saya mau lihat kelas saya. Kelasnya belum tersedia karena memang kalau kalian lihat kalender UT, di situ pasti dibilang tanggal 28 September. Jadi nanti buka lagi tanggal 28 September baru ada muncul kelas-kelasnya. Kelasnya sesuai dengan mata kuliah yang kalian registrasikan. Jadi nanti ya seperti itu ya teman-teman untuk tampilannya sampai di sini. Nanti Pak Yudi ini harus, nah ini ya, dia harus kembali masuk ke akun SIA-nya dan centang rektuton seperti itu. Nah itu tadi Mbak Tami ya yang prakteknya. Saya lanjut ke materinya boleh ya? Masih bisa? Adakah waktunya? Ya, nah itu tadi aktivasinya dan aktivasi itu juga sudah di SMS ke teman-teman melalui video panduan di YouTube kalau tidak salah sudah di-share. Nah, jadi yang saya lanjutkan lagi, bagaimana sih kita untuk mendapatkan bisa belajar dengan baik di Tuton maupun di TTM atau TUEP. Ini sama aja, konsepnya sama, cuman bedanya kalau Tuton itu dia harus punya melalui akun e-learning, dia agak panjang sedikit step-stepnya karena dia harus aktivasi. Kalau yang TTM pasti hanya akan ketemu saja ke kelas bertemu dengan tutor atau open Microsoft Teams-nya untuk web. Nah ini yang pertama teman-teman harus be present, artinya harus hadir. Mau ikut TTM atau mau ikut Tuton harus hadir. Konfirmasi kehadiran setiap kali inisiasi. Tuton dan TTM sama-sama 8 kali inisiasi dan semuanya harus hadir ya. Itu harus isi absen, kalau di TTM harus isi absen, kalau di Tuton harus klik kehadiran. Kemudian be a student, baca dan pelajari seluruh materi inisiasi yang diberikan. Nah yang saya bilang tadi nih teman-teman, materi inisiasi itu adalah materi tambahan. Apa materi pokoknya? Materi pokoknya adalah modul. Ya, jadi yang pertama teman-teman harus baca dengan tuntas, dengan baik itu adalah modul. Sedangkan yang diberikan di TTM, yang diberikan di Tuton itu adalah tambahan. Supaya teman-teman lebih mengerti lagi apa yang ada di modul. Dan ketiga, aktif. Kan nanti baik di TTM itu pasti ada diskusi dari tutor. Tuton juga ada diskusinya. Jadi setiap diskusi teman-teman harus aktif. Kalau di TTM kan bisa langsung ya, langsung menjawab pertanyaan dari tutor. Kalau di Tuton teman-teman harus mengisi form mengklik diskusi. Ada nanti setelah ini saya tunjukkan. Dan yang terakhir be punctual artinya teman-teman harus mengupload tugas. Baik di bantuan belajar tatap muka maupun di Tuton itu tugasnya ada 3 ya. Tugas pertama, tugas kedua dan tugas ketiga sama-sama di inisiasi atau pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi sama sebenarnya, polanya sama TTM dengan Tuton. Yang membedakan itu adalah media penyampaiannya saja. Kalau TTM tidak tanpa media, langsung tutor dan mahasiswa. Kalau Tuton dari tutornya ke mahasiswanya itu ada medianya, itu e-learning. Nah, yang ini tadi saya bilang harus mengkonfirmasi kehadiran. Harus konfirmasi kehadiran, kalau di TTM harus isi absen, kalau di Tuton harus klik kehadiran. Nah ini kalau teman-teman nanti mulai masuk ya, kalau saya tidak bisa praktekkan secara langsung tadi pakai punyanya Pak Yudi yang volunteer kita karena kelasnya belum ada. Jadi ini saya screenshot dari kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya supaya nanti jadi gambaran teman-teman yang ikut Tuton itu isinya bagaimana Tuton. Nah di begini nanti teman-teman gambar kelasnya, seperti ini kelasnya dia, modelnya. Nah ini kelasnya sesuai dengan mata kuliahnya, ini kode mata kuliah, ini nama kelasnya. Nah teman-teman bisa klik, teman-teman klik di kelasnya itu. Nah yang bulat ini, yang 0% ini adalah progres atau tingkat capaian. Nah kadang-kadang kan ini biasa yang jadi permasalahan dalam Tuton itu banyak yang komplain, Bu saya sudah isi semua aktivitas tetapi kenapa capaian saya tidak masih 0% atau masih 1%. Nah itu jangan terlalu diperhatikan karena biasanya itu kan ini kan sistem. Jadi biasanya ada yang lambat-lambat. Tetap saja lakukan absen, posting diskusi, klik materi inisiasi dan upload tugas. 4 hal itu saja yang teman-teman lakukan supaya progresnya ada. Ini progres tidak menggambarkan nilai ya. Tidak ada relevansi progresnya 100%, nilainya 100% sama sekali tidak ada teman-teman.
Nah, selanjutnya ini inisiasi. Apa itu inisiasi? Nah, ini inisiasi sama kalau di TTM pertemuan kali namanya ya. Inisiasi itu skema pembagian waktu dalam tutorial online. Ada 12 minggu inisiasi yang dibuka dan ditutup sesuai dengan batas waktunya. Loh, tadi katanya 8 pertemuan, tetapi kenapa ini 12? Nah, memang di sini di tutorial itu 12 karena ada yang namanya pendahuluan. Ya, ada namanya pendahuluan, dan yang terakhir nanti itu akan mengisi kuesioner seperti itu. Nah, ini inisiasi minggu pertama itu nanti dia terbuka, ada batas waktunya. Yang masih kosong-kosong ini, yang kosong-kosong ini berarti belum terbuka. Nanti ada waktunya baru terbuka. Ini inisiasi minggu pertama. Kalau di pendahuluan itu teman-teman isinya adalah perkenalan tentang materi, perkenalan tutornya, menjelaskan materinya tentang apa. Kalau di inisiasi minggu pertama itu biasanya ada tanggal deadline. Tanggal deadline 21 Februari 2020 itu, 21 Februari 2020 itu artinya tanggal deadline tersebut berakhir inisiasi. Jadi teman-teman tidak bisa lagi klik kehadiran, tidak bisa lagi posting diskusi, tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di diskusi tersebut, di inisiasi tersebut. Jadi perhatikan batas waktunya ya. Mulai misalnya ini available berarti mulai 21 Februari dan ada batas waktunya. Setelah itu tidak bisa lagi. Setiap minggu ada batas waktunya. Nah, ini konfirmasi kehadiran caranya ini teman-teman. Diklik kehadiran sesi 1, ini gambar yang terlingkari modelnya seperti ini. Teman-teman tinggal klik. Ini teman-teman klik dan isi. Klik hadir, terus submit. Nah, seperti itu cara absennya. Kalau TTM kan absennya tanda tangan aja ya. Kalau di e-learning cara absennya seperti ini. Nah, nanti ada nilainya. Kalau kehadiran itu nilainya 100. Nah, ya nanti tapi ini nanti nilainya akan diakumulasikan lagi dengan tugas-tugas dan dengan keaktifan yang lainnya. Selanjutnya, trik kedua adalah pelajari setiap materi tambahan pada inisiasi. Nah, materi tambahannya itu modelnya seperti apa? Ini dia model materi tambahannya. Modelnya bisa PowerPoint, bisa link YouTube, bisa macam-macam. Dan teman-teman ini sekali lagi materi tambahan karena materi utamanya adalah modul. Sama seperti kalau tutorial tatap muka, tutornya itu tinggal menambahkan saja apa yang teman-teman sudah pelajari, menambahkan dari modul-modul yang teman-teman sudah pelajari. Begitu juga di Tuton. Jadi materi-materinya itu tinggal diperkuat karena kan di sini teman-teman sudah belajar mandiri, sudah membaca modulnya dengan baik. Ini nanti teman-teman tinggal download atau tinggal klik link-link tersebut. Nah, ini tips dan trik buat teman-teman yang membutuhkan referensi tambahan, bisa membuka Google Cendekia. Ya, kalau mau cari materi untuk belajar daripada menggunakan Google biasa, kalau Google biasa teman-teman cari materi yang keluar dan muncul adalah semua jenis file, mulai dari berita, gosip, hoax, dan lain-lain muncul semua. Tapi kalau teman-teman gunakan Google Cendekia, di situ lebih ke ilmu pengetahuan, jadi lebih akademik. Jadi di dalamnya tuh kalau teman-teman cari materi langsung dapat ke materi-materi yang terpercaya. Caranya buka Google Cendekia ya sisa klik saja di Google Cendekia, klik masuk langsung Google Cendekia. Nah, yang menjadi poin penting bagi teman-teman dalam mengerjakan tugas, baik tugas TTM maupun tugas tutorial online, kalau teman-teman copy paste dari internet, tutor juga bisa mengecek. Sekarang kita punya yang namanya plagiarism check. Gampang sekali untuk mengecek kalau teman-teman cuma copy paste dari internet. Ya, jadi boleh membaca materi, jadikan referensi dari modul, dari Google Cendekia, dari artikel-artikel lain, tetapi di paraphrase atau materi-materi itu jadi referensi, bukan di copy paste semuanya, satu halaman di copy paste sampai link-linknya juga tercopy paste tanpa kita cek di plagiarism check, sudah ketahuan ini pasti copy paste ya. Karena kalau teman-teman copy paste pasti nilainya rendah. Seperti itu. Kemudian aktif, teman-teman harus mempost diskusi di setiap inisiasi. Di sini minimal 2 postingan, tetapi nah ini cara postingannya. Teman-teman klik. Nah ini, yang kolom diskusi ini di dalam sini teman-teman klik. Nanti ada pertanyaan diskusi yang diberikan oleh tutornya. Ya, teman-teman sisa jawab. Menjawab dengan menanggapi, dan jangan cuma menanggapi ya saya setuju ya terima kasih, bukan seperti itu ya, tapi betul-betul dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan.
Dan kalau bisa hindari copy paste. Boleh menyebutkan sumber saya baca dari modul, tapi sebutkan referensinya. Teman-teman kan mahasiswa, ya. Teman-teman sebagai mahasiswa harus jujur dalam kegiatan akademiknya. Kalau mengutip, sebutkan kutipannya dari mana. Kalau ambil dari modul, sebutkan modul halaman berapa dan berapa. Ini cara posting ke forumnya. Sini, teman-teman sisa mengetik jawaban teman-teman. Bisa juga upload Word-nya dan sebagainya, kemudian klik post ke forum. Bisa attach file bila ada file yang mau disampaikan, Word atau PDF, bisa attach ke forum. Bisa juga posting teman-temannya. Bisa juga menanggapi teman-temannya diskusinya. Kemudian teman-teman yang penting selanjutnya adalah pastikan mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 pada setiap mata kuliah. Ingat ya teman-teman, setiap mata kuliah. Jadi nanti di tutorial online itu kelasnya teman-teman sesuai dengan mata kuliah. Jadi harus betul-betul membagi waktu. Karena kan teman-teman bukan mata kuliahnya bukan cuma 2-3 pasti ya, rata-rata 5 lah. Setidaknya kalau semester 1 itu 5. Jadi harus betul-betul membagi waktu untuk bisa mengerjakan tugas. Memang sih tugasnya cuma 1, 2, 3, tapi kan kalau 5 mata kuliah kira-kira tugasnya 15 lah. Satu kali bantuan belajar. Begitu juga dengan tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka juga seperti itu. Tugasnya ada 3 per mata kuliah. Untuk yang di tutorial online, cara posting tugasnya seperti ini yang ditampilkan. Kalau di TTM kan tugasnya bisa langsung dikumpul ke atau di email ke tutornya. Kalau di tutorial online seperti ini caranya. Klik ini nih yang tulisan tugas. Kemudian tambahkan pengajuan tugas. Choose file. Tambahkan pengajuan tugas, kemudian upload file jawabannya pada kolom file submission, kemudian klik choose file dan pilih sebuah file yang teman-teman sudah simpan di komputernya untuk diupload, kemudian klik simpan perubahan. Nah, seperti itu caranya untuk memposting tugas teman-teman. Teman-teman diingatkan lagi ya, bantuan belajar TTM, TUEP, Tuton itu tugasnya di pertemuan 3, 5, dan 7. Jadi ingat-ingat inisiasi atau pertemuan keberapa tugasnya ada. Kemudian cara mengecek nilai kalau di Tuton seperti ini. Anda dapat mengecek perolehan nilai dengan mengklik dashboard, nilai yang ada di setiap mata kuliah Anda, dan harus diingat bahwa teman-teman harus ingat nih, jangan baru selesai isi diskusi, baru selesai isi baru selesai posting tugas, tiba-tiba langsung cek nilai, terus email atau DM atau kirim pesan ke tutornya, Ibu belum ada nilaiku, padahal kan baru. Teman-teman harus ingat juga bahwa tutor memerlukan waktu untuk membaca, untuk ngecek ini plagiarisme atau bukan, ini copy paste atau bukan ya, karena kalau e-learning itu dia asinkronus ya, antara pengajar dengan teman-teman itu asinkronus. Nah, ini untuk cek nilai tadi lanjutannya. Tadi sudah klik dashboard, kemudian muncul seperti ini. Ini nama tutornya nih, kalau mau lihat tutornya di bagian situ. Bisa klik kirim pesan untuk personal message tutornya. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan juga buat teman-teman sekalian. Kan teman-teman semua sudah menjadi mahasiswa ya. Menjadi mahasiswa itu selain kita punya nilai intelektualitas, kita juga punya yang namanya etika. Kita kan belajar untuk menjadi mahasiswa itu, selain pintar, dia harus juga punya etika. Bagaimana sih etikanya teman-teman ketika bertanya dengan tutor secara tatap muka, atau memberikan pesan kepada tutorial online, harus ada etikanya. Kita belajar sama-sama untuk jadi mahasiswa yang bukan cuma cerdas secara otak saja, tapi juga punya etika dan nilai sopan santun. Kayaknya itu yang paling penting dibutuhkan masyarakat saat ini ya, bukan cuma pintar. Jadi teman-teman harus juga punya tata krama etika untuk mengirimkan pesan kepada tutor. Kalau bicara secara langsung kepada tutor tatap muka itu kan biasa pesannya cepat nyampe ya, tapi kalau mengetik itu biasanya sering terjadi miskomunikasi. Jadi perhatikan cara-cara mengirimkan pesan dengan baik. Ucapkanlah salam langsung pada tujuannya ya. Jangan menchatnya itu tidak memperhatikan tata kramat dan tata etika dalam mengirimkan pesan kepada tutornya. Proses belajar via tutorial online. Yang pertama, ini tenang saja teman-teman, ini sudah mau berakhir. Ini mungkin slide terakhir. Yang pertama,
read more from journal. Jadi modul itu materi utama, tetapi begini teman-teman, pendidikan itu kan kita belajar kan harus ada referensi tambahan juga, karena banyak sekali tempat kita cari referensi. Modul itu memang yang utama, tapi kita bisa cari referensi ke berbagai sumber. Bisa dari tadi Google Cendekia, Google Scholar, dan Google dan jurnal-jurnal lainnya. Nih, read more articles katanya. Kemudian ini kok nggak berurutan ya? Maaf, saya post semua saja supaya tampil berurutan. Nah, ada kucing. Jadi read jurnalnya, read artikel, perluas wawasan Anda. Jangan, memang modul utama, tetapi jangan cuman pada modul saja, tapi harus cari wawasan tambahan. Karena banyak materi-materi yang juga mungkin tidak tercover sama modul ya, apalagi yang materi-materi kekinian. Nggak mungkin modulnya baru ditulis tahun lalu, ada materi hari ini, kita nggak tahu seperti itu. Contoh kayak misalnya mahasiswa hukum, undang-undangnya tiba-tiba baru dibikin nih tahun ini, cari di modul undang-undangnya masih undang-undang lama ya, jangan pakai undang-undang lama, harus tetap update seperti itu. Nah, teman-teman juga harus posting analisa. Yang teman-teman posting itu sebaiknya analisa, karena pertanyaan-pertanyaan baik di tutorial tatap muka maupun di tutorial online itu pertanyaan-pertanyaannya itu menganalisis. Kalau di taksonomi belum mungkin dia C4 ke atas mungkin ya, kalau di diskusi-diskusi itu maksudnya apa itu C4 adalah pertanyaan yang membutuhkan analisis. Walaupun ada teori-teorinya, tetap teman-teman harus juga menyampaikan apa yang ada di pemikiran teman-teman. Dan ingat satu lagi tadi yang saya pesankan kepada teman-teman, jaga wibawa akademiknya sebagai mahasiswa. Kalau mengutip, sampaikan dengan jujur teman-teman kutip dari mana ya, seperti itu. Kemudian mencek nilai pada dashboard, dan yang paling penting ini nih, read your module. Ini paling penting, pelajari dulu modul bagian mana yang akan dibahas setiap inisiasi. Ya, ini kayaknya tadi saya menjelaskannya terbalik ya, jadi mulai dari baca modul ya teman-teman. Jadi baca modulnya, di bagian mana materi-materi inisiasi tersebut, kemudian putar nih, searah putaran jarum jam seperti itu. Jadi baca modul, baca materi tambahan, post your analyze, diskusi, kerjakan tugas, dan terakhir cek nilai pada dashboard. Nilai-nilainya sudah lengkap enggak? Absen, nilai diskusi, nilai tutorial itu dicek semua. Kayaknya sampai ya sudah. Thank you, terima kasih teman-teman. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa baru Universitas Terbuka yang masih mendengarkan sampai hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum mengaktifasi tutorial online, diperpanjang waktu aktivasinya nih. Jadi harus segera secepatnya, kalau bisa tadi hari ini sudah diaktifasi ya. Aktivasi di elearning.ut.ac.id. Jangan lupa klik formulir kesediaan mengikuti tuton. Nah, buat teman-teman yang sudah punya modul, mulai dari sekarang sudah harus dibaca. Jangan tunggu nanti masuk kelas atau masuk tutorial online baru dibaca. Sebagai mahasiswa mandiri, baca sekarang. Mau kerja kelompok sama teman-temannya, hayu bikin grup. Secara kan pasti sudah ada grup besar kan, rata-rata sudah ada grup besar, atau ada grup, biasanya ada yang suka inisiasi bikin grup-grup per fakultas. Diskusilah di grup itu bagaimana trik-triknya belajar membaca modul yang tebal itu, kira-kira gimana trik-triknya. Nah, sampai di sini Mbak Tami dari saya. Sekian, terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Mbak Evelyn Pingkan Komuna yang sudah membawakan materi yang sangat luar biasa, e-learning dan tuton. Menyambung dari informasi tadi Mbak Evelyn Pingkan Komuna, diberitahukan kembali kepada seluruh mahasiswa untuk segera mengaktifasi akun tutonnya. Perlu diingatkan bahwa untuk mengaktifasi akun tuton bisa dilakukan oleh semua mahasiswa yang sudah terregistrasi, meskipun belum bayar. Tapi untuk mengklik formulir kesediaan tuton itu harus bayar dulu baru bisa klik. Jadi kebetulan juga kita informasikan bahwa pembayaran pun dari tanggal 5 ada perpanjangan waktu lagi ya Kak Made. Jadi tanggal 7 pembayaran terakhir. Tanggal 7 informasi yang terupdate, yang terbaru bahwa pembayaran terakhir ditutup sampai tanggal 7 September.
Aktivasi Tuton dan mengklik kesediaan tutorial online ditutup pada tanggal 9 September. Mari segera, yang belum bayar mahasiswa saya ingatkan kembali, sudah punya NIM-nya, sudah punya billingnya, silahkan ke bank, silahkan bayar dulu, biar segera aktivasi Tuton dan klik formulir kesediaan Tuton. Karena ada banyak yang mereka aktivasi, ternyata tidak bisa klik formulir kesediaan Tuton, ternyata belum dibayar, jadi tidak bisa melakukan aktivasi formulir kesediaan tutornya tidak bisa diklik gitu. Baik, itu informasi sambungan dari Mbak Pinkan. Ini masih Mbak Pinkan dulu, ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini dari pagi sebenarnya pertanyaannya Bu Yuliana. Tapi karena saya tidak keluarkan dulu materinya, lebih nyambungnya ke Mbak Pinkan. Kita baca aja ya Mbak Pinkan ya. Baik. Saya sudah melakukan aktivasi Tuton pada bulan Agustus 2020 dan mengisi formulir kesediaan Tuton, mengikuti Tuton. Namun karena takut melakukan kesalahan, saya membatalkannya dengan mengisi formulir kesediaan dengan tidak bersedia. Tapi ternyata memang harus diikuti. Yang jadi masalah sekarang saya sudah tidak bisa mengubah kembali pengisian formulir tersebut. Mohon bantuannya bisa mengubah pengisian formulir tersebut. Terus informasinya Mbak Yuliana ini dia itu mahasiswa semi SIPAS. Jadi diinformasikan juga kepada seluruh mahasiswa bahwa mahasiswa yang SIPAS semi itu ada 2 mata kuliah yang tidak tatap muka, bisa tatap muka kecuali diadpemkan. Kenapa diadpemkan? Diadpemkan itu di atas permintaan pribadi mahasiswa membayar senilai Rp150.000 untuk melaksanakan tatap muka yang dialihkan kepada tutorial webinar. Nah, jika tidak tutorial webinar, nah 2 mata kuliahnya itu harus mengikuti Tuton. Kira-kira ada tidak? Kalau tidak salah sih saya kalau misalnya klik di situ bisa diklik lagi untuk klik pengubah di bersedia. Mungkin Mbak Pinkan bisa menjelaskan kembali atau mungkin ada prosedur kita harus mengkoordinasi ini kepada pusat karena perlu diketahui kepada mahasiswa Universitas Terbuka, Tuton ini pengelolaannya dari pusat. Jadi apabila ada yang berkendala, ada yang typo ketika mengaktifkan registrasi, NIM-nya sudah benar, sudah teraktivasi, ternyata dia lupa atau ada yang salah namanya, lapor kepada kami, kita harus konfirmasinya ke pusat, harus di drop akunnya, baru buat baru. Mungkin Mbak Pinkan bisa menjelaskan sedikit? Yang tadi ya Mbak, yang sudah terlanjur ketik tidak setuju di formulir. Nah, untuk yang itu bisa di dropkan di sini, di UT Makassar ternyata Mbak Tami, tetapi boleh yang siapa namanya itu coba NIM-nya. NIM dan alamat emailnya dikirim kemana ya ini ya? Apa ke UT Makassar atau ke sini aja, ke live Q&A atau ke UT Makassar aja ya, ke WA UT Makassar. WA UT Makassar 085 tunggu nggak hafal ini WA UT Makassar. Bisa di WA ke situ NIM dan alamat emailnya nanti kami dropkan. Setelah kami drop nanti kami kabari Mbak tadi ya kalau nggak salah Mbak Yuliana. Ya Mbak Yuliana bisa aktivasi, bukan aktivasi tapi klik ulang formulir kesediaannya karena sudah aktivasi berarti. Seperti itu. Nanti di dropkan di sini. Jangan lewat dari 9 September Mbak ya. Konfirmasinya kalau lewat 9 September ya nggak bisa lagi. Mungkin nanti diketik aja ya. 0853 bisa sambil catat. 204 0853 204 828 35. Itu untuk WA admin UT Makassar. Itu saja kan Mbak yang perlu ditanggapi atau tadi ada lagi? Ya, ada. Oh. Tapi itu bisa dimengerti dulu ya Mbak Yuliana, diingatkan kembali sebelum tanggal 9. Saya juga sudah balas itu di live di Q&A-nya untuk meminta NIM-nya, tapi bisa juga untuk kasus serupa juga untuk mahasiswa yang lain. Ada tadi juga yang komen saya typo gitu kan, yang typo yang seperti itu kelihatannya sepele. Jadi mohon dipastikan lagi kepada seluruh mahasiswa harus hati-hati. Seperti tadi Mbak Pinkan kasih ajar ketika praktik, dicek lagi. Jangan langsung send langsung ini, tapi perhatikan karena satu huruf pun itu sangat berpengaruh gitu kan. Diperiksa lagi. Terus kemudian ini memang agak pertanyaannya menarik nih ya. Bagaimana kalau ganti HP
Jadi harus ganti email dan data pribadi tuton juga. Ini saya yang jawab deh karena saya greget nih. Silahkan Mbak. Iya. Ini Mbak Nurmiati, hello, gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya Mbak Nurmiati ganti handphone baru, alhamdulillah ya handphonenya berarti harusnya lebih upgrade lagi, smartphone tuh dong pastinya. Tapi kalau yang namanya email itu bisa diakses di beberapa device dimanapun, mau handphone baru, handphone jadul, bisa di laptop, di komputer. Yang penting diingatkan kembali yang menjadi masalah kebanyakan mahasiswa itu adalah lupa password dari email tersebut, gitu ya. Jadi selama Bu Nurmiati ini ingat alamat email dan passwordnya itu tidak masalah di handphone yang baru pun, yang manapun nggak apa-apa. Akun e-learningnya nggak usah diganti, tetap yang lama. Login di username-nya tetap pakai NIM, passwordnya dari password yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebisa mungkin simpan punya catatan tersendiri mengenai password dari e-learningnya. Begitu. Terus yang untuk Mbak Pinkan ada lagi, ini dari Mbak Risma. Nah ini teknis sih sebenarnya Mbak Pinkan ini. Iya. Sudah login, alhamdulillah Mbak Risma. Terima kasih penjelasannya, katanya. Berarti sudah membantu sekali penjelasan Mbak Pinkan. Tapi maaf mau bertanya, foto saya tidak muncul seperti pada contoh. Mohon penjelasannya. Ada di pengaturannya. Gitu. Jadi kalau mungkin ya, pengatur aja. Jadi kita budayakan untuk ngutak-ngatik gitu Mbak. Mau utak-atik aja. Nah, jangan sungkan baru diutak-atik lah. Nah, jangan sungkan untuk diutak-atik gitu kan. Terus kita itu bisa ada sekarang media udah ke arah digital, bisa browsing, bisa YouTube di mana-mana gitu. Di situ bisa otak-atik di sana. Yang penting teman-teman intinya dari ikut tuton itu yang sesi itu 8 sesi tidak terlewatkan. Dan yang satu ini, yang ini mungkin Mbak Pinkan yang menanyakan. Apa Mbak? Di UT ini siapa tadi? Sebentar. Nah, apakah ada apakah ujian di UT hanya UAS ataukah ada ujian lain seperti UTS dan ujian harian? Terima kasih. Silakan Mbak Pinkan, bisa dijawab. Ya, terima kasih. Di UT itu tidak ada UTS, tidak ada ujian harian, tidak ada ujian lain-lain. Hanya ada ujian akhir semester. Yang ada itu tugas. Kalau ikut bantuan belajar, Bapak Ibu akan dapat tugas. Tugasnya itu 3, tugas 1, 2, 3, tutorial tatap muka, tutorial online, webinar, itu tugasnya 3. Kalaupun nanti teman-teman tidak ikut bantuan belajar apapun, teman-teman akan mendapatkan tugas mata kuliah juga, ada namanya TMK. Dan itu juga 3 tugasnya, seperti itu. Tidak ada ujian tengah semester, jadi langsung ke ujian akhir semester. Kalau ujian-ujian lainnya itu, kalau TAP itu termasuk ujian akhir semester, enggak ya? Nah, termasuk juga nih. Nanti kalau teman-teman sudah mau lulus, sudah mencukupi nilainya untuk mengambil mata kuliah TAP, karena di UT itu kan tidak ada skripsi ya. Seperti tadi Kak Made jelaskan, di UT itu untuk kelulusannya tidak ada skripsi, tetapi yang ada itu adalah tugas akhir perkuliahan dan karya ilmiah. Nah, tugas akhir perkuliahan itu ya sama aja sih kayak UAS, tetapi materinya lebih komprehensif. Ada beberapa mata kuliah yang diujikan, bukan cuma satu mata kuliah. Nah, itu untuk sebagai salah satu syarat dari kelulusan teman-teman, termasuk juga dengan karya ilmiahnya. Jadi, tapi dia seperti UAS aja, cuman dia bukan pilihan ganda, kan rata-rata ujian akhir semesternya UT itu pilihan ganda, kalau TAP dia lebih banyak ke uraian. Nah, ada juga yang namanya tugas remedial, apa sih kalau kalian kenalnya itu tugas remedial. Tugas remedial itu diberikan kepada mahasiswa yang sudah beberapa kali ikut, tapi nilainya beberapa kali mengambil mata kuliah. Misalnya ya, teman-teman semester ini mendaftar misalnya mata kuliah A, nilainya E, ya. Semester depan mengulang lagi nilainya E. Semester depan ikut ujian ujul nilainya E. Nah, sudah sampai berkali-kali ikut itu nanti akan dijaring sama pusat, sama fakultas untuk masuk mendapatkan tugas remediasi, tugas remediasi khusus namanya. Nah, itu tugasnya sistemnya take away, dibawa pulang ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan di rumah. Seperti itu. Yang di UT itu aja ujian-ujiannya. Ujian yang paling utama sih adalah ujian akhir semester itu tadi. Nggak ada ujian tengah semester dan lain-lain. Mungkin seperti itu Mbak, ada tambahan?
Ya, betul sekali. Mungkin saya cukupkan juga karena kan tadi sudah dijelaskan yang di konvensional biasanya ada UAS, teman-teman mahasiswa itu di UT itu fokus di tugas tutorial, tugas 1, 2, dan 3, termasuk diskusinya. Diskusinya juga kalau yang tuton ini kan diskusi 1 sampai 8 itu jangan sampai terlewatkan. Mungkin sudah cukup mengupas ini ya, Mbak Pinkan. Perlu diingatkan kembali, besok PKBJJ pun akan ada pembahasan yang sama untuk memastikan teman-teman tidak melupakan untuk aktivasi tutorial online. Yang tadi ada salah-salah yang di pertanyaan, ada banyak sekitar 211 pertanyaan, tapi tidak bisa dipublikasikan semua. Yang lainnya sudah mewakili, sudah disampaikan. Apabila belum masih ada pertanyaan lain bisa melalui WhatsApp-nya Universitas Terbuka. Saya sudah publikasikan juga di live event-nya Q&A-nya live event Teams di sini ya. Lalu juga untuk materi keseluruhan OSMB ini akan kami berikan linknya keseluruhan materi utuh dan kita akan posting di Instagram-nya. Mungkin untuk yang materi e-learning, pengenalan aktivasi tuton, layanan UT itu sudah cukup ya untuk hari ini. Kita cukupkan dulu. Tunggu sebentar. Baik rekan-rekan mahasiswa, dengan materi e-learning dan tuton ini adalah materi terakhir pada hari ini. Saya ingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa untuk tetap hadir pada esok hari di PKBJJ. Apa bedanya OSMB dan PKBJJ ini? Pada dasarnya OSMB itu orientasi studi mahasiswa baru, pengenalan-pengenalan yang ada di UT. Insya Allah besok itu akan mengarah kepada praktik, pengenalan praktik ketika mahasiswa belajar di Universitas Terbuka. Jadi materinya pun akan sedikit bervariasi. Mungkin ada penekanan-penekanan khusus pada layanan UT online dan e-learning ini, tapi pada esok hari PKBJJ lebih kepada cara belajar di UT seperti apa, tips dan triknya agar mahasiswa ketika masuk ke UT juga bisa sukses menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Yang perlu saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada dan juga untuk mengikuti giveaway dari Universitas Terbuka Makassar, memposting foto kegiatan mengikuti OSMB dan PKBJJ selama 2 hari, diposting di Instagram dengan tag @UT Makassar, jangan lupa di follow, like dan komen terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik dari Universitas Terbuka Makassar. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Universitas Terbuka, Bapak Dr. Andes Hasanuddin MSI, kepada seluruh pemateri, mulai dari Ibu Nur Aziza Alia, Bapak Kak Imade Gunawan Sanjaya, Bapak Dr. Andes Subirman Musa, dan yang terakhir ini tadi Bapak yang terakhir ini Mbak Evelyn Pinkan Komuna. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang bertugas serta mahasiswa yang mengikuti dari awal sampai akhir acara OSMB kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa besok lagi di PKBJJ di link yang sama sl.ut.ac.id/orientasi. Jangan lupa ya, tapi daftar hadirnya besok berbeda. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.